to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sebelum memasuki pelajaran sekarang, yaitu berdoa terlebih dahulu ya. Wakil ketua kelas untuk mengucapkan doa. Siapkan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni haqqa. Menurunkan bab 3 tentang lihat sekitar, yaitu lingkungan dan moda transportasi. Pengertian, rambu lalu lintas merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang berupa tanda bergambar, huruf, angka, dan kalimat atau kombinasi antaranya yang berfungsi untuk memberikan peringatan, larangan, dan lalu lintas dan petunjuk bagi para pengguna jalan. Rambu biasanya dipasang di tempat-tempat strategis seperti jalan raya agar mudah terlihat dan dipahami oleh pengendara maupun pejalan kaki. Selanjutnya ada rambu lalu lintas merupakan bagian penting dalam sistem transportasi karena membantu menciptakan keteraturan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Selanjutnya ada tujuan dari rambu lalu lintas. Yang pertama ada mengatur arus lalu lintas. Rambu lalu lintas membantu mengendalikan pergerakan kendaraan dan pejalan kaki di jalan agar tidak terjadi kemacetan atau tabrakan. Yang kedua ada meningkatkan keselamatan dengan memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi jalan, batas kecepatan, peringatan, bahaya, dan larangan. Rambu lalu lintas dapat mencegah kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga ada memberi informasi dan petunjuk. Rambu juga digunakan untuk memberikan petunjuk arah, lokasi penting seperti rumah sakit, sekolah, SPBU, jarak antar kota atau jalan alternatif. Selanjutnya keempat ada membantu penegakan hukum lalu lintas. Rambu berfungsi sebagai acuan bagi petugas lalu lintas dan sebagai dasar hukum bagi pengemudi. Pelanggaran terhadap rambu bisa dikenai sanksi sesuai aturan. Yang terakhir ada mendidik pengguna jalan. Sejak dini, rambu lalu lintas juga memiliki fungsi edukatif agar pengguna jalan memahami dan membiasakan diri dengan aturan lalu lintas. Selanjutnya ada contoh rambu lalu lintas di jalan-jalan ya teman-teman. Yang pertama ada dilarang membuang sampah. Yang kedua ada dilarang belok kanan. Ketiga ada dilarang parkir. Keempat ada awas jalan menurun. Yang kelima rumah sakit. Yang keenam ada mobil dilarang masuk. Yang ketujuh ada dilarang berenang. Dan yang terakhir ada awas banyak anak sekolah. Selanjutnya ada memahami paragraf argumentasi. Yang pertama ada pengertian. Paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang menyampaikan gagasan utama berupa pendapat atau pandangan pribadi penulis yang diperkuat dengan alasan, bukti, data, dan fakta. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca agar setuju terhadap pendapat yang disampaikan atau untuk membangun pemahaman logis terhadap suatu isu. Paragraf ini biasanya digunakan dalam teks editorial, artikel opini, atau esai dan ilmiah dan pidato. Selanjutnya ada ciri-ciri paragraf argumentasi. Yang pertama ada berisi
meyakinkan, bertujuan untuk mengaruhi pembaca agar setuju. Yang keempat ada mengandung hubungan sebab akibat dalam penalarannya. Yang kelima ada menggunakan kata penghubung argumentatif seperti karena, oleh karena, itu maka akibatnya. Yang keenam ada bahasa yang digunakan logis dan persuasif, tidak hanya emosional. Yang ketujuh ada kesimpulan, diperoleh dari penalaran bukan hanya opini. Yang terakhir ada biasanya digunakan dalam artikel opini, esai atau debat. Yang terakhir ada struktur paragraf argumentasi. Yang pertama ada 1. Pernyataan pendapat tesis. Bagian awal paragraf yang berisi pendapat atau opini penulis terhadap suatu masalah atau topik. Yang kedua ada alasan dan bukti argumentasi, menjelaskan alasan-alasan yang mendukung pendapat disertai fakta, data, contoh atau hasil penelitian sebagai bukti. Yang ketiga ada penegasan ulang pendapat, yaitu kesimpulan, merupakan penutup paragraf yang menegaskan kembali pendapat penulis berdasarkan argumentasi yang telah disampaikan. Struktur ini membantu paragraf argumentasi menjadi logis, meyakinkan dan mudah dipahami. Ya, untuk Mbak Elin baca. Membaca buku setiap hari sangat penting bagi perkembangan pengetahuan anak. Dengan membaca, anak tidak hanya menambah kosakata, tetapi juga memperluas wawasan tentang berbagai hal, seperti sains, budaya, dan nilai kehidupan. Berdasarkan penelitian dari UNESCO, kebiasaan membaca sejak dini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan prestasi akademik di sekolah. Sayangnya, di era digital ini, minat baca anak-anak cenderung menurun karena lebih tertarik bermain gadget. Oleh karena itu, orang tua dan guru perlu berperan aktif dalam membiasakan anak membaca. Misalnya dengan menyediakan buku menarik di rumah atau mengadakan jam membaca di sekolah. Jika kebiasaan ini dibangun sejak kecil, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan terbuka terhadap berbagai sudut pandang. Terima kasih. Selanjutnya, pengalaman kalian selama liburan semester.
Ya. Saya berenang dari pukul 8 pagi hingga waktu zuhur. Saya berendam di kolam renang sampai badannya menggigil. Nah, sudah selesai berenang, saya berganti pakaian. Nah, setelah itu saya pulang. Setelah pulang, saya makan dan saya tidur siang. Nah, pada sorenya saya demam karena kelamaan berenang. Nah, itu salah satu pengalaman yang saya lakukan pada saat libur semester kemarin. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Tia. Selanjutnya untuk Elin Fatmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku mau menceritakan pengalamanku selama liburan. Jadi liburan semester kemarin, aku pergi ke rumah nenekku yang di Pekalongan. Terus di sana itu aku bantu bersih-bersih karena rumah nenekku tuh kotor. Karena kan di sana nenekku tinggal sendirian dan gak ada yang membantu membersihkan rumah. Nah, makanya liburan semester aku pergi ke rumahnya nenek buat bantu-bantu bersih-bersih karena kasihan. Terus di hari berikutnya aku diajak nenekku ke kolam renang. Dan di sana aku berenang, tapi aku sendirian teman-teman. Tapi aku cuma di pinggiran karena malu. Nah, karena aku nggak bisa berenang, aku nyoba buat ke tengah, tapi alhasil tenggelam. Terus nenekku panik terus manggil itu orang yang di sampingnya buat nolongin aku. Nah, terus akhirnya aku ditolongin sama orang-orang, ibu-ibu. Terus di situ ada juga anak kecil, tapi dia tuh jago renang, jadi aku ditolongin sama dia. Nah, itu namanya itu Andi. Terus, nah, habis berenang, habis berenang, aku diajak ke supermarket. Terus di situ beli jajan, terus beli peralatan rumahnya buat nenek kayak panci yang sudah bolong. Itu kemarin aku sama nenekku beli itu. Nah, terus habis itu aku pulangnya ke rumah nenek lagi sampai malam. Nah, di malam hari itu di situ aku cerita sama saudara aku kalau aku habis ke kolam renang terus tenggelam, semuanya aku ceritain sama saudara. Udah sih gitu aja. Terus aku di rumah nenekku selama 30 hari karena liburnya kan 1 bulan. Habis itu aku pulang lagi ke rumah yang ada di Banjarnegara. Seperti itu, Bu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tarik kembali. Ya. Selamat siang anak-anak. Terus ada Rambu-rambunya. Terus ada apa lagi? Tujuan dari rambu-rambu. Banyak sekali. Ya. Itu, Bu. Ibu cukupkan ya materi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua, untuk dipimpin doa.